Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat pegawai negeri sipil sebagai berikut. 1. Primamaya Hartini Tias Espam APT dalam jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda. Leni Christine Oktoreza SA dalam jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda. Romaida Setiabat SE dalam jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli muda. Hayatul Lubus Esos dalam jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama. Dedi Sukrisno SPD dalam jabatan penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2021 atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Sekretaris Utama, dicap dan ditandatangani Dr. Andes Tabib Agus Rayanto, MSI. Pengambilan sumpah janji jabatan. Ruang Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji ini, saya ingin bertanya kepada saudara Prima Maya Kartini Tias Espam APT, Hayatul Nubus Esos, Dedi Sukrisno SPD. Apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Kalau saudara bersedia, menurut agama apa? Untuk saudari Leni Christine Oktoreza SA, Romaida Setiabat SE. Apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia. Kalau bersedia, menurut agama apa? Kristen. Selanjutnya perlu saya peringatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping diucapkan oleh saudara sendiri dan disaksikan oleh yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan bersembunyi di dalam diri saudara. Serta kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban itu saudara berikan. Untuk selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa saya berjanji. Semuanya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya
demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, pada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahkan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan pengubahan sumpah janji oleh rohaniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah bahwasanya apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui akal manusia dari Yesus Kristus dalam Roh Kudus memampukan saya melaksanakan tugas dan jabatan fungsional yang diberikan kepada saya. Kiranya Roh Kudus melindungi saya. Amin. Pelantikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022, saya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan serta fakta integritas pegawai BKKBN.
Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang hadir bersama kita pada hari ini dalam rangka pelantikan pengambilan sumpah jabatan dan janji pejabat fungsional tata kependudukan yang merupakan penyetaraan dari jabatan lama selaku analisis atau disetarakan dengan pelaksana, sekarang diangkat menjadi pejabat fungsional tata kependudukan berbagai di sana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur pada Allah SWT Tuhan Maha Esa yang pada hari ini kita sudah sampai pada acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan BKKBN, yaitu di tatarannya para pelaksana untuk jadikan jabatan pejabat fungsional. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia beliau kita bisa melaksanakan tugas, kita sehat walafiat dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan ini. Bapak Ibu hadirin yang menghormati, pelantikan hari ini adalah merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden dalam rangka bagaimana untuk melakukan penataan birokrasi. Bahwa di BKKBN sampai saat ini sudah dilantik semuanya pejabat administrasi menjadi jabatan fungsional. Dan di BKKBN jabatan struktural adalah setingkat pejabat tinggi media, pejabat tinggi pratama, dan setingkat dengan sekretaris. Hanya ada 3 jabatan yang struktural di BKKBN. Dan semuanya itu selain dari 3 jabatan struktural itu semua akan menjadikan jabatan fungsional. Termasuk pada Bapak Ibu yang pada ini sudah dilantik menjadi pejabat. Ada 2 kata. Pertama adalah yang dikatakan dengan jabatan fungsional. Yang kedua ada pejabat fungsional. Berarti yang dilantik ini bukan sebagai penjabat, ya. Bukan menjadi penjabat, tapi yang dilantik ini adalah sebagai pejabat. Maknanya beda. Pejabat dengan penjabat itu beda maknanya. Penjabat itu adalah merupakan sementara. Kalau sudah pejabat, sudah mengikuti alur birokrasi. Kalau dikata dengan jabatan fungsional itu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu. Itu jabatan. Karena pada hari ini 5 orang dilantik menjadi pejabat, jadi ada jabatannya. Jabatannya adalah jabatan fungsional yang ditugaskan dan berkaitan dengan pelayanan fungsionalnya. Artinya di sini ada pengembangan karir pelaksana tugas fungsinya diperhatikan dengan menggunakan butir-butir daripada angka kredit, nilai-nilai daripada angka kredit saudara. Oleh karena itu di dalam jabatan fungsional jelaskan bahwa berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Makanya kita adalah program kependudukan dan program perjalanan nasional. Maka jabatan Bapak Ibu sekalian adalah menjadi jabatan penata kependudukan program perjalanan nasional yang melaksanakan 3 pilar besar. Pertama adalah tentang kependudukan, atau di dalam program kita namanya Bangga Kencana. Yang pertama sekali saya ulangi bahwa adalah menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana pembangunan keluarga.
Tidak kependudukan letakkan di awal, tidak program bencana letakkan di awal, tapi adalah bagaimana kita melakukan program pembangunan keluarga. Bukan hanya ada stunting pada saat ini, tapi tidak. Sebelum adanya tentang stunting, sebelum adanya gizi buruk, tapi BKK sudah awal melaksanakan bagaimana melaksanakan pembangunan keluarga. Yang ending akhirnya nanti adalah merupakan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baru yang kedua, setelah pembangunan keluarga, baru ada kependudukannya. Dengan tiga, ada agenda besar kependudukan, kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Situ aja kita bergerak dalam hal kependudukan. Baru yang ketiga adalah bagaimana kita memahami tentang program keluarga berencananya. Itu tidak berencana duluan, tetapi ada bagaimana pembangunan keluarga yang dulu menjadi satu prioritas kita. Saya nanti akan menjadikan penduduk yang berkualitas dengan tiga indikator kuantitas, kualitas, dan mobilitas. Baru kita melaksanakan dengan program keluarga berencananya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Cuma ada jabatan pejabat yang adanya di instansi pemerintah, instansi setingkat BUMN, ya, dia juga tidak ada pejabat fungsional di sana. Tapi instansi pemerintah yang seperti kita BKKBN adalah bukan pejabat fungsional, adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional dengan tugas fungsinya. Oleh karena itu Bapak sekalian saya sampaikan, dengan adanya birokrasi mempunyai beberapa tujuan pokok yang diharapkan oleh Bapak Presiden, bagaimana instansi-instansi pemerintah baik vertikal maupun masih instansi otonomi atau instansi otonomi daerah, baik maupun lembaga departemen pun non kementerian. Tujuan pokok pertama adalah bagaimana birokrasi lebih dinamis, bagaimana percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal dan juga untuk mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara. Itu adalah tujuan bagaimana perencanaan birokrasi kita. Itu juga kami sampaikan pada Bapak Ibu dilantik pada hari ini adalah penyetaraan jabatan ini merupakan langkah awal penyederhanaan birokrasi untuk menjadi efektif. Kenapa? Dengan adanya jabatan ini, dengan adanya penyetaraan ini, Bapak Ibu menjadi pejabat fungsional, hierarkinya bisa langsung dari pejabat setingkat pejabat pertama bisa langsung memberikan hierarki atau memberikan satu tanggung jawab kepada pejabat fungsional kependudukan keluarga berencana. Karena untuk menyederhanakan birokrasi dan agar birokrasi menjadi efektif dan efisien. Bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan di dalam jabatan fungsional dan menyerap penata kependudukan keluarga berencana akan dapat mempercepat pengiriman keputusan melalui disposisi ataupun melalui komunikasi, sehingga kinerja organisasi akan lebih fleksibel serta lebih sederhana atau terciptanya birokrasi yang lebih dinamis, yang lebih cepat, profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Jadi ini sedikit perbedaan antara jabatan hierarki yang dilaksanakan secara struktural yang Bapak Ibu yang sebelum pelantikan menjadi jabatan struktural sekarang sudah menjadi jabatan fungsional.
Perbedaannya sangat jelas bahwa dalam rangka untuk mempercepat pengambilan keputusan. Apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Melalui peralihan jabatan ini juga diharapkan para ASN dapat selalu meningkatkan kinerja dan kompetensi dalam mengemban tugas. Anda sudah jadi tidak fungsional. Banyak sekali agenda kegiatan yang bisa Anda kerjakan. Tidak hanya berada pada tataran kependudukan, bisa melaksanakan pekerjaan tatanan bagaimana dalam pembangunan keluarga, bagaimana analisa pekerja bisa berada dalam hal keluarga di sana. Karena kita adalah merupakan satu agenda pejabat fungsional penata kependudukan keluarga berencana. Oleh karena itu juga dalam jabatan ini selalu membawa perubahan yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif dengan bekerja cepat, tepat dan profesional, serta mempunyai semangat yang tinggi dan berdampak signifikan kepada instansi dan juga kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan tentang SK. Bapak Ibu yang sudah dilantik ada tunjangan jabatannya. Pertama, jabatan Bapak Ibu langsung diimpasing sesuai dengan golongan. Maka tadi ada namanya jabatan fungsional penata kependudukan ahli muda. Ada ahli pertama langsung. Dan dengan jabatan itu menyesuaikan dengan grade-nya yang berlaku pada saat ini setingkat dengan jabatannya kepala bidang kalau sudah golongan 4 dan per seksi sudah golongan 3. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Saya sampaikan pesan mari bekerja dengan baik ya. Fakta integritas itu akan kita kirim ke pusat dan akan dilakukan telaah oleh pusat. Dan Bapak Ibu jangan lupa sekarang sudah mulai bekerja dengan sistem fungsional. Kecapatannya itu yang sudah Anda sendiri dalam rangka untuk mempercepat kenaikan pangkat, peningkatan jabatan sesuai dengan angka kredit yang Anda kumpul. Bisa 2 tahun minimal, ya, minimal 2 tahun Anda bisa sampai golongan 4E dan dengan 2 tahun, 4 tahun bisa 4E. Demikian saya sampaikan dan selamat kepada Bapak Ibu yang dilantik pada hari ini. Doa ini menjadi amanah dan dapat terlaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Haji Muhammad Isnaini SAG MH dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Disilakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, ini kepada kami memohon dan meminta serta menyampaikan harapan serta doa. Pada saat ini kami telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan jabatan fungsional di lingkungan perwakilan KKBM Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga kegiatan ini memberikan rahmat serta ridho-Nya. Ya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, tanamkanlah iman dan takwa di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada tugas dan pekerjaan. Berikan kami kemantapan jiwa untuk menghadapi segala cobaan dan godaan. Tuntunlah kami pada sikap dan perbuatan yang luhur dan mulia. Jauhkanlah kami dari perbuatan nista dan hina yang dapat meruntuhkan harkat martabat dan wibawa. Jauhkan kami dari bermusibah serta fitnah, dari bala bencana baik yang timbul dari dalam atau yang datang dari luar. Ya Allah Tuhan kami yang Maha mengabulkan doa, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin serta pendahulu kami. Terimalah amal bakti kami serta kebutuhan Tuhan dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
الجنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.